Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Sebuah video penganiayaan perempuan muda tanpa busana di Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video tersebut ternyata diupload salah satu dari 3 pelaku yang sudah diamankan polisi. Video berdurasi 30 detik seorang perempuan muda tanpa busana dianiaya 3 rekatnya dalam sebuah kamar di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang pria rekan korban mencoba melindungi korban. Diketahui para pelaku kesal dengan korban karena kerap mengejek salah satu pelaku dengan kata-kata kotor. Sebelumnya kasus ini sudah berakhir damai pada April lalu. Namun korban akhirnya melaporkan salah satu pelaku lantaran mengunggah video hingga viral di media sosial. Penyidik Polres Sidrap menangkap pelaku penyebar video yang juga pelaku penganiayaan. Korban berinisial TI, kemudian pelakunya ada 3 orang. Kasus ini sempat didamaikan, namun salah satu dari pelaku memviralkan dengan mengunggah video ke media sosial, sehingga dari korban atas nama atau berinisial TI ini, mereka mengadukan kasus kaitannya dengan viralnya video ini. Atas perbuatan pelaku terancam 6 tahun hukuman penjara karena melanggar pasal tentang Undang-Undang Transaksi Elektronik. Modus berlatih bela diri, 6 remaja di Sidoarjo, Jawa Timur menganiaya teman sebaya mereka. Setelah videonya viral di media sosial, para pelaku akhirnya tertangkap, di mana 4 diantaranya adalah remaja putri. Inilah video kekerasan sekelompok remaja terhadap remaja lainnya yang viral di media sosial dan menggegerkan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang masih di bawah umur memukul dan menendang tanpa ada perlawanan dari korban yang hanya diam dan ketakutan. Lokasi penganiayaan beramai-ramai ini akhirnya diketahui terjadi di sebuah garasi truk tangki yang tertutup di kawasan Gedangan, Sidoarjo. Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap 4 remaja putri dan 2 remaja putra yang terbukti menganiaya dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Para pelaku mengaku yang mereka lakukan itu adalah latihan bela diri. Mereka adalah, ini salah satu, mereka belajar ilmu bela diri. Mereka belajar ilmu bela diri, tetapi apa yang diinikan ini melebihi batas ataupun tingkat kewajaran. Dan ini pelaku-pelakunya adalah oknum. Karena masih di bawah umur dan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, ke-6 tersangka tidak ditahan. Namun polisi memastikan akan terus memprosesnya hingga ke pengadilan. Diduga tersinggung, disebut suka konsumsi minuman keras, seorang remaja menganiaya temannya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan terjadi di kamar rumah korban. Seorang remaja putri menganiaya temannya sendiri di dalam kamar korban di Bulukumba. Aksi kekerasan dan perundungan terjadi saat rumah korban sedang sepi. Diduga penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap ucapan korban. Pelaku tak terima disebut suka konsumsi minuman keras. Dalam kasus tersebut, korban, pelaku, dan saksi telah diperiksa. Dibilang sama korban bahwa kalian itu sering ke kota minum balok. Nah, cerita ini sampai kepada pihak pelaku, akhirnya langsung mendatangi pihak korban dan melakukan penganiayaan. Namun, tapi sampai sekarang ini masih kita dalami keterangan itu apakah sampai seperti itu. Oleh itu sampai sekarang masih kita lakukan penyidikan. Kasus penganiayaan itu dalam penanganan penyidik Satreskrim Polres Bulukumba. Pemirsa, hanya karena menghilangkan baju yang dipinjamnya, seorang gadis muda dikeroyok hingga ditelanjangi oleh 4 temannya di kamar hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan itu direkam dan disebar di media sosial. Seorang gadis muda tidak berdaya saat dikeroyok 3 perempuan dan direkam oleh 1 perempuan lainnya di sebuah kamar hotel.
Para pelaku dengan membabi buta menganiaya hingga korban berteriak kesakitan dan meminta dilepaskan. Video berdurasi 46 detik ini kemudian viral di media sosial dan diketahui terjadi di salah satu kamar hotel di kawasan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang bersama unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar yang menerima laporan korban akhirnya menangkap 7 pelaku, di mana 3 diantaranya laki-laki. 5 pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Poso, Sulawesi Tengah saat video penganiayaan mereka viral di media sosial. Penganiayaan ini bermula saat korban menghilangkan baju yang dipinjamnya dari salah satu pelaku. Karena tidak punya uang untuk mengganti, pelaku kemudian mendatangi korban di salah satu hotel bersama teman-temannya dan kemudian menganiaya korban. Kalau dilihat dari segi kasus adalah sangat sepele. Awalnya mereka berteman, meminjam baju, kemudian korban ini meminjam baju dari salah satu TSK. Akhirnya mereka minta, alasan korban baju tersebut hilang dan terlapor meminta digantikan dengan berupa uang. Namun berselang beberapa minggu kemudian ditagih lagi kembali, alasan si korban ini belum ada uangnya. Polisi memburu satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya yang berperan merekam dan menyebarkan video penganiayaan korban ke media sosial. Sementara itu kondisi korban sudah membaik dan beristirahat di rumah. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka lebam di leher dan kepalanya. Pihak keluarga bersyukur para pelaku sudah tertangkap dan berharap semuanya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 2 pelajar SMP kelas 9 di Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya diduga akibat senjata tajam. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga di sudut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut. Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi, dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban. Pemirsa, jangan besarkan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Selalu berpikir positif agar suasana tetap kondusif. Tinggal terpisah dengan istri barunya usai bercerai, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.